Hari ini gue pengen ngajak lu semua ke pengalaman yang cukup unik, yaitu ke mes sepak bola paling lengkap di Indonesia pada zamannya. Yes, yang ada di belakang gue. Tapi sekarang udah terbengkalai dan banyak yang ngomong kalau tempat ini tuh angker. Emang bener? Jadi kalau kita ngomongin sepak bola Solo atau Surakarta, mungkin kalian taunya Persis Solo ya. Tapi kalian mungkin lupa sama salah satu klub yang sempat merajai Liga Indonesia, tepatnya Liga Galatama, yaitu Arseto Solo. Uniknya, sama-sama punya anak presiden. Persis saat ini dikelola sama Kaisang dan teman-temannya, dan Arseto Solo ini punyanya Ari Sigit atau anak dari Presiden kedua Republik Indonesia, Presiden Soeharto. Nah ini teman-teman, ini adalah situasi dari pintu masuknya nih. Kita langsung lihat aja. Nah ini gedung tua ini yang dulu sempat menjadi mes klub sepak bola ini yang terlengkap pada tahun 80-an nih, sampai akhir 90-an. Ini paling lengkap nih. Persija, Persis, Persib, apapun lah klub yang lain belum punya mes selengkap ini. Tapi sayang sekarang bentuknya udah begini, karena klubnya juga sudah tidak ada. Klubnya sudah bye-bye. Ayo kita coba lihat ke dalam kayak apa yuk. Nah ini nih. Dulu ini dikenal sebagai mes dari klub Galatama ya, Arseto Solo. Tuh, sudah tidak terurus sama sekali, sayang banget. Gini kondisi di belakangnya nih, udah semak-semak belukar, udah nggak ada bentuknya kayak gitu. Coba kita ke belakang lagi. Kayak gitu ya. Nih, kita masuk ke dalam. Ini mungkin mes-mes pemain dulunya nih. Kondisi yang ada dalam sana. Semua semak belukar. Genteng-genteng rusak. Ini dalam nih. Ini ruangan-ruangannya yang sudah terbengkalai. Wah, ini hati-hati banget nih. Rawan banget ambruk ini. Rawan banget ambruk. Ada mural Union Jack, Mizuno tuh. Inilah bangunannya. Gue nggak mau masuk, takut roboh gue. Tuh tasnya. Wah, tuh bangunannya tua banget yang di belakang. Wah, parah. Jadi kalau tadi kata bapak yang gue di warung depan ya, tadi gue minum kopi di depan dulu ngobrol-ngobrol. Ini tuh dulunya adalah rumah sakit pertama milik Belanda di kota Surakarta, di kota Solo. Sebelum akhirnya tahun 80-an, tepatnya tahun 83 ya, itu akhirnya diambil alih sama Presiden Soeharto dan dijadikan buat mes Arseto Solo, klub yang dibentuk sama Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Dan akhirnya ya setelah tahun 98 reformasi terjadi ya, dan Soeharto digulingkan dari kepemimpinannya ya, jadi begini. Jadi nggak keurus dan akhirnya ya terbengkalai kayak gini.
Jadi kalau kata warga sekitar, tempat ini tuh mereka tuh takut ya kesini-sini karena cerita-cerita yang katanya mistis lah. Tuh. Tapi ya emang nggak, karena terbengkalai aja sebenarnya. Ini dapur kayaknya nih, kita lihat yuk dapur. Tuh, ini dapur-dapur nih. Ya ampun, udah hancur banget. Gue takut roboh kalau masuk ke dalam. Tuh, bangunan-bangunan tua yang udah nggak keurus. Sayang banget ya. Padahal kalau misalnya bangunan-bangunan ini diperbaiki, diurus lagi, dan juga, ada tulisan The Jack, The Jack masuk sini aja, Jack. Gokil. Kalau ini diperbaikin, mungkin dipakai untuk kalau Arseto bangkit ya, kabarnya kan Arseto mau bangkit kabarnya. Ya tapi kita nggak tahu juga. Wah, kita ketemu binatang lagi, bro. Tuh, kadal. Halo, Pak Kadal. Hei, Kadal. Ini salah satu bagiannya juga nih. Ini kayak toiletnya nih. Tuh. Toilet dari Mes Arseto dulu ya. Kayak begini. Ini udah dipeduin sama alang-alang. Udah hancur semuanya. Tuh, di bagian atasnya juga hancur. Tuh. Jadi Arseto Solo itu bukan klub sembarangan. Dia pernah juara Galatama dan juga pernah main di Liga Champion Asia tahun 90-an. Tapi ya berhenti tahun 98 setelah terjadi krisis ya. Jadi ya akhirnya semua fasilitas yang tadinya mereka punya kayak gini nih, kayak mesnya yang ada di Solo ini ya jadinya ya nggak keurus kayak gini nih. Tuh, kayak gini nih. Tuh, ini apa nggak tahu, gue nggak ngerti. Ini ada toilet lagi. Jadi emang bener-bener udah nggak keurus sama sekali. Padahal ini adalah dulunya ini adalah salah satu mes terkomplit, sepak bola terkomplit nih. Sayang banget ya. Pemain-pemain Arseto juga dulu tuh penuh dengan bintang ya. Mulai dari Ricky Yakobi, terus juga mungkin yang kalian tahu itu adalah Rocky Putirai, sampai pelatih timnas U17 Nova Arianto juga debutnya di klub ini. Jadi Arseto Solo ini punya banyak sejarah terhadap Nova Arianto. Kalian juga bisa tanya-tanya deh bagaimana deh pengalaman dia ada di sini. Di mes ini berarti pernah ditinggalin ya sama Nova nih, sama Coach Nova. Tuh. Sekarang begini bentuknya, bro. Ini katanya bentuknya tuh tidak berubah ya. Dari tahun 80-an sampai sekarang nggak berubah sama sekali. Karena nggak ada yang ngurus. Ini emang udah menjadi tempat kosong aja nih. Bapak-bapaknya pada nggak, mas-masnya pada ngapain nih? Kita ngobrol-ngobrol nih, nanya ya. Ah, mas bikin apa ini, mas? Oh, bikin sangkar burung. Oh. Tuh, masnya bikin sangkar burung di sini sekarang. Ini dulu tempatnya Arseto Solo ya, mas ya? Mes Arseto Solo nih. Sekarang dijadiin tempat bikin sangkar burung sama masnya. Sama mbahnya juga tuh. Mas, kan katanya serem di sini, mas. Serem nggak, mas? Serem, mas. Masa? Lu jangan buat-buat lo. Bikin-bikin nih dia nih. Biar viral. Oke, kita tanya-tanya dulu nih om mbahnya nih.
yang udah lama di sini kayaknya. Tuh bikin sangkar nih. Ini buat sangkar apa, Mas? Burung, ayam gitu? Burung ya? Oh, keren. Ya. Buat manu. Saya keliling-keliling boleh ya, Mas ya? Mbah, boleh, Mbah? Lihat-lihat, Mbah, boleh? Sini. Saya lihat-lihat boleh? Boleh ya? Izin dulu. Tuh. Lihat tuh plafon-plafonnya udah bolong-bolong. Tuh. Ini gedungnya nih. Ini gedung lamanya nih. Gedungnya. Dan ini sebelah kanannya adalah lapangan. Lapangan Kadipolo. Ini namanya lapangan apa? Sepak bola. Iya, saya juga tahu lapangan sepak bola. Arseto. Tapi Kadi apa? Kadipolo. Kadipolo ya, kalau nggak salah ya. Ya. Oh nih, bocil-bocil pada main layangan dulu nih. Ini masih sering dipakai nih buat SSB kalau sore-sore. Masih banyak yang latihan bola di sini ya kalau sore ya. Iya. Sini, tapi kalau untuk gedung-gedungnya udah nggak dipakai lagi. Tuh, udah nggak keurus, bro. Dulu lahan seluas 2 hektar ini sangat megah. Mes pemain bujang dan yang udah berkeluarga dipisah, dan ada juga mes khusus untuk pemain diklat. Belum lagi fasilitas lapangan dan juga ruang fitness yang lengkap membuat Arseto nggak kesulitan untuk berlatih. Pada masanya jarang ada klub Liga Indonesia yang punya kompleks seperti milik Arseto ini. Tapi kemegahan itu kini berubah. Sekarang malah cerita mistis yang melekat kuat di bangunan berusia 110 tahun ini. Ada cerita tentang kuntilanak, hantu suster, sosok yang nembus tembok, sampai pemain yang dilempar batu kerikil entah oleh siapa. Cerita-cerita tersebut yang akhirnya bikin banyak masyarakat sekitar enggan masuk bangunan tua ini, bahkan pada siang hari. Ini sama bocil-bocil nih. Mereka nih katanya takut hantu di dalam sini. Lewat mana, Mas? Ayo sini ikut, terus maju aja, terus. Masuk ke sana, yang sana kanan. Nggak usah takut, nggak ada. Udah ayo. Masih siang juga, berani. Nih, dia pada takut sebelumnya. Ayo. Sama nih Faru, guys, Faru. Emang katanya kalau di sini ada apa? Hantu. Ada hantu. Terus lu pada takut kalau ke sini? Ya. Iya. Dulu deh. Ayo, itu masuk ke sana tuh. Ayo duluan. Iya. Situ. Situ boleh. Sana juga boleh. Lah itu ada rumputan nih. Hah? Sana yang itu aja tuh yang ada kasurnya. Nah, berani nggak masuk? Masuk, Mas. Ani lah. Yolah tak cepet tak yo. Tenang, bareng-bareng kita. Iya, guys ya. Kita masuk terowongan. Nah, ini udah masuk. Oh, ada apa? Ada hantu. Dah. So, nih, ini gedungnya dulu nih. Ini gedung rumah sakitnya dulu. Ayo, masuk ke dalam lagi. Ayo. Duluan. Nggak ada apa-apa, anak laki jangan takut. Ayo. Nih, ini mereka sebelumnya takut. Awas pelan-pelan ya. Pelan-pelan bukan gara-gara hantu, tapi gara-gara takut roboh atapnya ya. Hati-hati. Ya terus aja. Masuk mana kamu maunya? Tuh. Ini ruangan-ruangan kosongnya nih. Yang tadi kita udah lihat ya. Ini anak-anak nggak berani. Katanya kalau di sini ada apanya? Hantu. Ada hantunya. Jadi ini pertama kali mereka juga nih. Padahal anak kampung sini, Akamsi. Rumahnya di mana kalian? Masan tipes. Di belakang situ? Ya. Oh kan? Tapi mereka pada nggak berani. Terus aja. Iki rumputnya. Tuh. Kita selesaikan perjalanan di sini ya, guys. Bye-bye. Perjalanan. Tuh, udah ini nggak bisa nembus lagi. Soalnya tuh di sana tuh udah
rumput-rumput liar, gatel yang ada kita. Apa mau lurus sana? Sini aku duluan. Mas takut mas. Enggak apa-apa. Kita harus takut sama ular malahan kalau di sini-sini. Bukan gara-gara hantu. Jangan dorong-dorong, pelan-pelan aja. Tuh. Ini gedung tuanya nih. Ini mungkin gedung-gedung dari tahun berapa ini? Kita juga nggak tahu nih. Tuh. Kamu gatel? Ya udah mau balik lagi? Balik apa takut? Gatel apa takut? Gatel mas. Gatel. Ya udah kan berarti nggak ada hantunya kan? Ayo balik lagi. Sana. Ya sana lah, mau kemana lagi, Bor? Takut dia padahal. Mana? Jangan ketinggalan sendalnya, nanti ada yang make. Udah. Tuh gatel. Iyalah. Ini dulu tempatnya pemain sepak bola tuh. Katanya sih gitu. Ini ada tulisan-tulisan stikernya tuh. Hotel Sentral Indonesia. Apa nih? Padamu negeri jiwa raga kami tuh tulisannya tuh. Indonesia. Ini dulu kayaknya nih tempat tinggal pemain dulunya nih di sini. Kita lihat-lihat dulu ya kalau kita mau masuk. Takutnya tuh atapnya roboh. Kita lihat-lihat dulu. Nih, ini toiletnya nih. Kamar mandinya nih. Berarti ini dulu kamar mandi. Udah roboh atapnya tuh, lihat tuh. Udah nggak ada. Ya kan? Tuh genteng-gentengnya udah masuk ke kloset. Apa itu tainya pemain ya? Pemain bola tainya genteng. Nah, ini. Jadi masih takut nggak? Jangan takut. Pokoknya kalau kita nggak macem-macem, mereka juga nggak bakal macem-macem. Ini bagian dalamnya nih. Ini ya, tempat-tempat mes para pemain. Iya, ya pastilah kan nggak ada lampunya. Iya nggak? Dulu ada ya mas? Ya ada dong. Masa mereka gelap-gelapan pemain bola? Loh ini waktu main bola tuh. Katanya Iya. pada meninggal semua tuh. Enggak ada lah, orang masa pemain mati semua? Enggak. Kamu tahu pelatih Indonesia yang botak sekarang? Tahu. Nah, dia dulu pemain di sini. Nova Arianto. Dulu di sini mesnya. Apa tuh skenionya Solo? Arseto Solo. Nah, itu klubnya dulu. Wah mas kok gak serem ya mas? Ya kan? Nggak serem, jangan takut makanya. Kalau ke malam-malam? Ya kalau malam-malam gara-gara ketakutan gelap-gelapnya aja, jadi kita nggak bisa ngelihat. Kalau kita bisa ngelihat kayak gini, aman kan semuanya? Nggak takut? Udah? Mana? Mas mana? Sana bahaya. Kalau tadi di sana, kata bapaknya yang punya warung di depan, itu tadi malam roboh bangunannya. Jadi kalau kita ke situ, bahayanya robohnya, bukan bahaya hantunya. Tuh yang di situ. Iya. Semalam. Tadi malam ada yang roboh. Tuh, lihat aja di situ. Nih yang baru ambruk semalam nih. Tuh, kelihatan kan tuh? Bisa lah bangunan tua. Tuh, ambruk semalam tuh. Kata bapak warungnya baru semalam nih. Makanya bahaya kalau kesini. Wah, nggak tahu deh. Kolam-kolam apa nih? Mungkin ini kolam ikan kali dulu. Oh, ini bangunan-bangunannya nih. Kita nggak tahu nih dulu bangunan apa ini. Gede-gede banget pohon-pohonnya udah. Oh, ini buat ada yang tinggal di sini nih. Ada pemulung tinggal di sini. Tuh ada kucing tuh. Tuh kalau gerak-gerak, ada gerak-gerak. Wah, kita takut tuh. Terbang tuh, lihat tuh. Tuh. Gentengnya terbang. Hah? Gentengnya terbang. Gentengnya terbang. Gentengnya terbang. Ada talinya ternyata, ya kan? Jangan takut sama gitu-gitu. Kalau kita ngeliatnya cuma sebentar, terbang. Tahu-taunya tali, bos. Ya nggak? Jangan takut-takut kayak gitu-gitu. Santai aja, santai.
Ini nih situasinya. Emang udah terbengkalai banget lah ya. Kalau kita mau ngomong fasilitas olahraga macam kayak gini emang banyak banget yang sekarang tuh terbengkalai, disayangkan banget ya. Karena sebenarnya kalau diperbaikin, lahannya besar loh lahannya ini. Bisa banget buat project lain gitu, misalnya dibagusin atau bagaimana. Tapi kan ya kayaknya juga susah kali ya, masalah kepemilikan lahan dan segala macem. Tuh, semua belukarnya udah nggak, wah PR banget ngebenerinnya juga. Oke, itu dia jalan-jalan kita ke bekas Mes Arseto Solo yang sangat lengkap pada zamannya. Tapi sekarang kondisinya mengenaskan dan terkesan angker ya kalau kata orang-orang. Padahal sih ya biasa-biasa aja lah ya, kalau malam-malam ya lu ngeri aja sih. Cuman ya nggak ada apa-apa kok di dalamnya. Dari tadi juga gue udah ajakin anak-anak bocil-bocil tadi kan, kita lihat ke dalam, mereka takut. Pertama kali mereka masuk ke dalam, yang ada cuma gatel-gatel doang, kakinya kena rumput-rumput liar. Ya itu dia perjalanan kita. Ya jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa juga untuk komentar bagaimana konten-konten kita yang kayak gini. Dan sekali lagi ya, terima kasih udah nonton sampai habis. Bye.